Oke bro, kembali lagi dengan gua Doni Wijaya Sarjana Ekonomi di channel YouTube gua pribadi. Gitu. Oke, hari ini gua membahas soal makna kehidupan yang kemarin gua upload. Apa sih arti nama Doni Wijaya? Terus ada judul lagi apa ya? See you is the name, asik. Jadi ada hokinya tuh yang di kata Doni Wijaya gitu. Oke, apa kabar kalian? Senang bisa sharing-sharing bareng dengan kalian, bisa asik bareng deh. Kita mendalami makna yang udah gue bahas kemarin, yang udah gue bacain satu persatu soal makna bahasa Jawa, peribahasa bahasa Jawa, sekaligus artinya. Dan sekarang kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, mau di kota mau di daerah sama aja deh pokoknya. Jangan lupa subscribe ya buat channel YouTube Doni Wijaya Sarjana Ekonomi. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Ono dino ono upo, yang mengartikan ada hari ada rezeki. Jadi di keseharian nih, setiap manusia yang mempunyai agenda, yang penting jangan sampai nganggur gitu lah. Yang penting ada ide, bukan cuma ide doang. Apa yang ada di hadapannya sekarang itu yang dikerjain, insya Allah menghasilkan kok. Gak perlu mencari sebuah hal yang bersifat gimana ya, ya jangan mencari yang nggak ada gitu loh. Yang ada aja ditelatenin, terus difokusin, itu menghasilkan sebuah hal yang maksimal gitu. Karena kita kan bangun tidur tujuannya buat apa sih? Buat bekerja buat apa sih? Kebutuhan sehari-hari, begitu kan sirkulasinya. Ono daulate ora ono bekjane, akan mendapatkan keberuntungan tetapi tidak mendapatkannya. Ini gue kurang begitu setuju nih. Akan mendapatkan keberuntungan tetapi tidak jadi mendapatkannya. Ya pasti jadi. Nggak ada yang bilang tidak jadi mendapatkannya. Kalau gue kurang setuju. Setiap apa yang kita lakuin pasti kok semuanya itu akan menghasilkan sesuatu hal yang bersifatnya sesuai naluri kita gitu. Dan di bidang tersebut kita udah membuat karya nih. Nah, karya nanti itu hasilnya kayak gimana, atau nanti prosedurnya kita mendapatkan suatu hal apa, itu kan udah jelas. Artinya kita buat menggapai itu bikin karya yang semaksimal mungkin. Jadi nggak ada yang tidak jadi mendapatkan, tidak ada, pasti mendapatkan gitu. Tinggal waktunya aja kapan. Udah, kan semuanya ada prosedurnya tuh. Anggetong umos, sifat seseorang tidak dapat menyimpan rahasia. Sifat seseorang tidak dapat menyimpan rahasia. Bisa kalau gua, karena amanah. Rahasia itu kalau di naluri gua sih amanah itu deh. Kalau gue, ya kalau gue sih itu. Soalnya kenapa? Ya seperti yang gue bilang kemarin, yang udah-udah, amanah itu berat. Meskipun cuma sepele doang kata amanah,
karena komitmen kita di keluarga aja deh, gue sama bokap, di komitmen gue sama bokap udah ngamanin gue sedemikian rupa, semaksimal mungkin gue bakal jaga. Entah deh hasilnya kayak gimana nggak tahu, yang penting gue udah ngejalankan apa kata orang tua, biar beliau tenang di sana, ya biar jadi tuntunan anak cucunya gua atau si bokap gitu. Ya kalau bokap di sana lihat anaknya sukses di dunia, di tanah perantauan kan dia juga seneng gitu. Di sana juga ada mayem gitu. Angon mangsa melihat waktu yang tepat untuk bertindak. Nah, kayak gua gini nih, gua agendain schedule gua. Jadi bangun pagi, gua persiapin buat ngopi, beli sarapan. Ntar kurang PW ya, gue ya. Nah, bangun pagi, beli sarapan, terus habis itu nyusun mandi dulu, ngopi, beli sarapan, terus habis itu nyusun agenda, ya materi yang mau gue bahas atau yang sedikitnya gue masih ganjel di materi tersebut, gue ulang lagi, gue telaah lagi maknanya kayak gimana. Terus habis itu sholat zuhur, action ke YouTube, minimal 2 video, kalau bisa 3, tapi minimal 2, kalau 3 terlalu kurang efektif. Nah, terus habis itu habis maghrib gua upload, gua revisi ulang, udah deh jadi begitu agendanya. Ya semua kalau berjalan sesuai naluri itu hasilnya pasti maksimal kok, melegakan diri sendiri gitu. Meskipun kita belum menikmati hasilnya, pasti kok bukan suatu saat, dalam waktu dekat pasti bakal nikmatin hasilnya tersebut. Karena di bidang ini udah ada prosedurnya, bagaimana, kapan, atau mendapatkannya gitu, udah pasti. Yang penting apa ya, yakin naluri kita udah di sini, ya udah tinggal menjalankan aktivitasnya keseharian aja, lebih terampil, lebih inovatif, membahas yang bersifat bermanfaat deh, yang ada faedahnya kayak gitu. Angon ulat ngumbar tangan, artinya tingkah laku seseorang pencuri ketika menguasai keadaan, jika ramai diam, jika sepi bertindak. Apa ya artinya? Bentar dulu deh, gue sedikit ini nih, kurang begitu ngeh soal ini. Tingkah laku seseorang pencuri ketika menguasai keadaan, jika ramai diam, jika sepi bertindak. Oh, paling umpet-umpetan gitu paling ya, atau enggak dia mencari celah dari lingkungan sekitar gitu paling. Tapi ya buat apa? Kalau kita ambil makna yang bagusnya sih, lebih karena mungkin seseorang kayak gua nih pribadi risih dengan keadaan sekitar, yang suatu hal yang bersifat obrolan tetangga lah,
ya mau gimana lagi, didengerin aja begitu solusi gua sih kalau gua pribadi. Nah terus kenapa gua, karena sebelumnya ya kurang ini nih apa ya, ikut campur sama urusan orang gitu loh. Ya biarin aja lah. Hujan cuy kayaknya. Ya begitu, dia tinggal laku seseorang pencuri ketika menguasai keadaan. Jika ramai diam, jika sepi bertindak. Kalau gue pribadi, kalau disimpulin di hal tersebut, karena gue risih sama hal yang bersifat obrolan yang kurang mendukung gue gitu. Soalnya gue butuh suatu obrolan yang ini nih yang bakal cepat gue gitu loh. Jadi bukan obrolan yang sifatnya lelucon anak kecil gitu. Soalnya udah fase umur kali, nggak bukan zamannya di situ. Arab jamure moh watangi. Ingin enak tapi tidak mau susahnya. Ya kadang orang berpikir gini, dia ngimpi suatu hal yang lebih dari dia, apa yang dia dapatkan, cuma dia belum tahu tuh cara menggapainya gimana. Nah sebelum dia baca dulu tuh cara menggapainya, dia belum tahu tuh prosesnya apa, planningnya apa, konsepnya kayak gimana. Ya kayak gua bilang kemarin, makanya dia asal ibarat orang apa ya, metik buahnya doang gitu loh. Ya nggak bakal nyampe kalau kayak gitu, kalau nggak diperhitungin dengan matang. Kalau udah dipertimbangkan dengan matang baru deh. Intinya balik lagi ke diri sendiri kok. Kita menelaah diri sendiri dari benar-benar gua ini gini loh gitu. Jangan diambil baiknya deh, diambil jeleknya dari kita deh. Kayak gua nih, Doni Wijaya. Gua sebelumnya gua ngoreksi gua sendiri. Gua gini ya berarti ya. Maksudnya kejelekan gua kayak gini. Ya udah deh. Gimana gua memperbaiki satu-satunya sampai perbaikan tersebut terbilang ya mumpuni lah buat gua nyepot diri gua, buat yakin sama diri gua sendiri gitu. Nah ternyata sebuah nama itu sebagai doa dari orang tua. Apa sih Doni Wijaya? Mau gue jabarin ya bang nih soal Doni Wijaya. Jadi do dari kata do ya, do re mi fa sol la si do, 7 turunan. Jadi bokap gua dulu dia saudaranya ada 7 dari keluarga bokap. Nah semoga aja di situ berharap rezekinya sampai 7 turunan yang begitu, amin. Nih asal niat pasti sampean ke semuanya gitu. Nah terus Wijaya itu diambil dari wit-witan, pepohonan deh atau tanaman segala macem atau bunga-bungaan yang gua bilang kemarin. Karena gua harus nanam yang hijau royo-royo biar menghasilkan yang buah yang gimana ya, yang dicari orang gitu loh, ngerti nggak? Tanam yang bukan sebagai hiasan doang, sebagai pelengkap. Kalau bahasa sekarang sih sebagai esensial lah gitu. Ya sedangkan kita gue hidup sama abang doang, kakak, mas. Jadi kita fight bareng di Jakarta, gimana gue keterampilan di gua, terus si kakak keterampilan di bidangnya sendiri gitu. Nah gue ngangkat tanah Jawa
di ibu kota dikombinasikan dengan bidang yang ada di properti, seperti itu coy. Asu belang kalong wang. Orang miskin tapi memiliki kekayaan yang melimpah. Mungkin gini, orang miskin yang memiliki kekayaan yang melimpah. Kita ambil tarik ulur yang flashback sebelumnya dari bokap. Ya emang dari segi ekonomi terbilang cukup lah, maksudnya terbilang ya buat memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup, cuma belum bisa menggapai apa yang diharapkan si bokap gitu. Nah terus bentar gue haus, terlalu serius ya pembahasannya. Nah, dari buat untuk kebutuhan sehari-hari terbilang cukup, tapi bokap pengen nih lebih dari yang sebelumnya, karena yang gue bilang kemarin, Doni Wijaya itu harus lebih dari bokap, harus lebih dari kakak. Artinya dua mereka itu panen nih satu hasil yang ini bocah nih kayak gitu, kayak gue nih bocah nih harus panen, kayak Doni Wijaya harus panen gitu. Harus petik buahnya yang bener-bener buah, bukan buah-buahan kayak gimana, bukan yang aslinya kayak gimana, original naturalnya kayak gimana begitu. Nah, kekayaan yang melimpah dari kepribadiannya bokap gua terapin di diri gua sebagai apa ya, pakem gua keseharian, mungkin nanti bisa menghasilkan suatu hal yang apa yang bokap inginkan dari dulu gitu. Mengharapkan anaknya pengen jadi orang gede, orang sukses, begitulah kurang lebih. Ya kenapa enggak, wadahnya toh ada, santai aja gitu coy. Asu gede menang kerai, pangkat tinggi pasti lebih menang dalam berperkara. Ini menggambarkan suatu hal yang ada di pemerintahan ya. Semua orang ingin kok buat duduk di singgasanaan pemerintahan di situ. Tinggal nalurinya aja sama tunjangan niatnya baik apa enggak. Kalau baik, kenapa enggak dipelihara gitu. Simpelnya di situ deh. Jangan terlalu muluk-muluk ke program segala macam. Bisa enggak nih pemerintah melihara seorang bocah yang punya naluri inovatif yang tinggi gitu, dia berkompetisi di itu, di jajarannya pemerintah. Amin, semoga aja. Oke. Asu rebutan balung, berdebat sepele tidak ada yang mengalah. Rebutan hal sepele tidak ada yang mengalah. Jadi dua tarik ulur lagi, rebutan yang sepele tidak ada yang mengalah. Gini deh, apa yang menginginkan kita sendiri, apa yang menjadi kebutuhan sendiri, ya itu menjadi keyakinan seseorang. Kayak gua ini, keyakinan gue dengan karir gue sekarang, dengan proses gue sekarang, ya itu menjadi peluru gue buat masa depan gue gitu. Gak ada lagi tuh istilah bahasan yang sepele, semua yang pembahasan itu ada maknanya, jadi ada artinya deh gitu. Kalau sepele ngapain gue bikin hal yang sedih yang adanya kayak gini gitu.
cek KTT olah ketara, berbuat baik atau buruk akhirnya ketahuan juga. Ya itu tadi tuh yang kayak gua bilang kayak soal rokok, mau gua obat itu sampai kapan juga. Bokap udah waktunya ketahuan, ya udah, ya gimana, asal gua udah kerja ya lanjutin aja gitu. Oke, skip dulu deh buat pembahasan soal ini. Gua kagum sama waktu ngeliat apa ya, ada channel di salah satu keluarga gua yang ada di Kediri, namanya Ayo Beli Channel. Nah, di situ kan dia mengutip beberapa pedagang, lebih ya pedagang lah, yang ada kaki lima, yang warung gitu. Gue terinspirasi sama si ibunya sih, dari beberapa yang masih punya semangat usaha UMKM lah, anggap aja itu ya. Itu kan maksudnya kategoris UMKM. Dengan usia umur kalau nggak salah kisaran 45 sampai 50 deh itu masih dia semangat banget buat bekerja, mempertahankan ciri khasnya Kediri, pecel atau tumbang, ya kan, buat itu, buat apa ya, ikonik di Kediri. Itu kayaknya udah berapa banyak banget tersebar tuh kayak warung pecel tumbang gitu. Gua lebih respect sama itu si pedagangnya lah. Gila, bisa sampai tersebar kayak gitu ya gitu. Pecel tumbang, terus jam-jamnya juga kayak gitu. Ya semangat deh buat bapak ibu yang sudah diliput sama Ayo Beli Channel. Semoga rezekinya nambah, semoga panjang umur, amin. Bibit tepet bobot, keturunan atau genetas, lingkungan, ilmu atau SDM. Jadi sebelum kita melangkah ke hal yang serius, kita menentukan dulu nih, maksudnya keluarga ya. Kita sebelum memperhitungkan ke jenjang yang lebih serius setelah berkeluarga, kita memperhitungkan dulu nih, bukan memperhitungkan, pertimbangan dulu. Kayak gua, yang pertama dari segi ekonomi pasti minimal buat gua cukup, bahkan sisa buat ditabung, oke, ya kan. Nah, terus selanjutnya pasangan gua ada Jakarta sih gitu. Nah, gimana nih biar gua bisa apa ya, mencukupi kebutuhan si pasangan gua kelak gitu. Makanya gue persiapin apa yang jadi apa ya, persaingan di Jakarta, digital marketing lah atau sosial media yang lain, sebagai tolak ukur gue, sebagai wadah gue gitu. Soalnya di Jakarta tempatnya segala bidang bisnis. Nah makanya dimulai dari sekarang, sebelum umur yang ditargetkan gitu loh. Tuh maksudnya, intinya mempersiapkan 5 tahun apa 10 tahun ke depan deh buat saving, amin. Cerah agawe berubah, rukun agawe santosa. Bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Ya
gue juga belum sampai segitunya sih, cuma gue harus mempertimbangkan, harus menyiapkan, harus mengantisipasi hal berikut. Jangan sampai deh keluarga gue ntar apapun yang terjadi sampai ada perselisihan atau gimana. Makanya gue lebih banget terbuka, gue adanya begini, apa yang jadi jelek gue deh yang gue tunjukin, bukan apa yang baik gue. Baik mah banyak, jelek gue aja dulu. Itu yang menjadi patokan gue sih kalau buat pasangan. Ya harus yang lebih baiknya mulur juga. Ya gue adanya begini, jelek gue aja. Kalau gue ngasih yang terbaik, banyak kali ngasih yang baik gitu. Ya gue gayo lintang, artinya mengharapkan sesuatu yang muluk-muluk di wene. Bentar. Ya gue gayo lintang, artinya mengharapkan sesuatu yang muluk-muluk, bukan muluk-muluk, cuma daripada kayak prosedurnya di dunia digital marketing itu, apa yang nanti dihasilkan tuh jelas gitu, jelas, selektif. Nah yang dibutuhin apa? Kreativitasnya. Semakin gua berkreativitas tinggi, semakin juga gua mendapatkan hal sesuatu yang maksimal gitu, ya berupa apapun, yang pasti di istilah nominal deh atau lebih dari itu. Atau gue juga bukan siapa-siapa, makanya gue belajar dari nol banget, bagaimana prosesnya, bagaimana nanti prosedurnya, terus sampai hasilnya yang matang. Itu coy. Terus orang pada kebanyakan bikin sebuah kreasi prank gitu ya. Aduh, kurang deh kalau gua. Nggak menghargai diri sendiri gitu loh kalau soal prank-prankan gitu. Kenapa kita nggak menonjolkan apa yang kita punya? Toh kita dari asal dari Jawa nih. Jawa tuh banyak banget yang baru diangkat di Indonesia gitu. Ngapain harus menjelekkan diri sendiri di pabrik, padahal dia lebih apa ya, berkata lebih tersorot loh gitu. Ya itu urusan masing-masing lah, cuma kurang aja kalau gua. Dhuwur bekasane endek wit-witane, akhir yang mulia yang semula sederhana. Jadi suatu hari kalau gua udah mendapatkan hasil yang gua target, gua tetap bersyukur sama Yang Sang Kuasa. Udah dikasih kelebihan kreativitas, keterampilan buat berani nih buat tampil di media gitu. Terus gak lupa lagi dikasih alat sarjana ekonomi di bidang jurusan gua kemarin, ekonomi. Ya gua benar-benar bersyukur deh dikasih petunjuk pada kayak yang sekarang ini. Itu makanya ada apa arti nama Doni Wijaya, CEO is the name. Asik. Gitu. Semoga dari nama tersebut ada doa, ada rezeki, amin. Oke bro, sekilas tentang apa ya, pembahasan gua tentang Jawa ya apa toh, tentang apa ya, tanah Jawi piye toh, en apane sih Jawa, en apane sih Kediri.
UN akeh bro, akeh sebelum dibahas Kediri bro, begitu lah. Kediri itu kota kaya gitu aja, udah closing statement dari gua. Oke, jangan lupa subscribe, like and share ke semua masyarakat Jawa Timur. Gua Doni Jaya, sarjana ekonomi. Assalamualaikum.